Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo dipimpin dulu. Ya Rabba wa bil islami din asbahna wa asbah Allahumma akhri ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah, udah selesai doanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sekarang silahkan kalian keluarkan bukunya. Sehat ya hari ini ya? Semuanya bawa buku? Oke. Sebelum kita belajar, coba kalian ikutkan yang ibu sebutkan. Kalian ikutin ya, kalian ulangin. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, la haula wala quwata illa billah. Pernah mendengar bacaan ini? Oke. Kalian udah pernah mendengar ini? Nah, sekarang ibu mau nanya, pernah nggak kalian itu merasa lelah, tapi akhirnya tuh kalian kuat lagi gitu? Karena kalian, ya, sebagaimana makna dari kalimat tadi itu namanya apa? Ada yang tahu kalimat apa? Kalimatnya, nama kalimatnya apa? Lah gimana tadi ulangi lah? Haula wala quwwata illa. Oke, berarti kan pernah ya bacanya ya. Terus pernah merasa lelah, habis itu kuat lagi karena tahu kalau makna la haula wala quwata illa billah itu Allah akan menolong kita. Oke, ini yang akan kita pelajari hari ini. Terus sebelum kita masuk ke materi, dibuka ya materi bab la haula wala quwata illa billah, itu makna kalimat la haula wala quwata illa billah. Oke, sekarang ibu sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Apa sih tujuan dari kita mempelajari kalimat haqallah? Yang pertama, kalian bisa menyebutkan bacaan kalimat haqallah dengan benar. Jadi nanti setelah kalian belajar kalimat haqallah, kalian bisa menyebutkan kalimat haqallah dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna kalimat haqallah dengan bahasa sederhana. Jadi nanti kalau misalnya ibu menyuruh kalian menjelaskan, kalian bisa menjelaskan dengan sederhana. Atau kalau ada soal yang menanyakan apa makna kalimat haqallah, kalian bisa menjawab atau menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Kemudian yang tiga, menyebutkan hikmah membaca kalimat haqallah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian udah tahu nih, atau bisa menyebutkan apa sih hikmah dari kita membaca kalimat haqallah. Terus yang terakhir, menunjukkan sikap tawakal dan berserah diri kepada Allah dalam beraktivitas. Jadi kalian setelah mempelajari bab ini, kalian bisa bertawakal kepada Allah. Oke. Sebelum kita mulai lagi pelajaran, seperti biasa, kita ice breaking ya. Kalian ikutin ibu nanti. Ayo, 1, 2, 3. Ikutin ibu ya. Fokus semuanya, fokus. Lihat ibu. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau bahagia, hentak meja. Kalau kau bersemangat, bilang ayo. Ayo. Kalau kau siap belajar, bilang semangat. Semangat. Jika memang begitu, mari kita lakukan. Kalau kau bersemangat semuanya. Ayo semangat. Oke, tepuk tangan dulu.
Oke, ini kalimat hauqallah. Apa artinya? Coba dilihat di bukunya. Coba semuanya sama-sama baca apa artinya? Tiada daya dan upaya. Terus? Daya upaya pun ada dengar. Oh, tiada daya, upaya, terus? Apa lagi? Dilihat bukunya. Tiada daya, upaya, dan kekuatan kecuali Atas pertolongan. atas pertolongan Allah yang maha tinggi maha tinggi dan maha agung. Oke, tadi kita sebelum belajar udah baca lagi, sekarang baca lagi. Ini dia kalimat hauqallah, bahasa Arabnya nih. Kalian bisa baca semuanya. Nah, tadi kan masih bingung mungkin. Gimana Bu tulisannya? Sekarang udah Ibu tuliskan di papan tulis. Kalian sama-sama bacanya. La haula. La haula. Wala quwata. Wala quwwata. Illa billah. Illa billah. Fil aliyil azim. Coba sama-sama kalian sendiri. 1, 2, 3. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi yang semangat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya? Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha baik, yang maha agung, dan maha agung. Oke. La haula. Tidak ada upaya, tidak ada daya dan upaya. Jadi maksudnya apa? Kita itu lemah. Manusia itu lemah. Tidak ada yang bisa membantu kita kecuali kita nggak mampu berjalan kalau Allah nggak beri kekuatan di kaki. Kita nggak bakalan bisa menulis kalau misalnya Allah nggak beri kekuatan di tangan kita. Wala kuwata dan kekuatan. Jadi nggak ada daya, upaya dan kekuatan. Seperti tadi, kita nggak bisa berjalan, kita nggak bisa menulis, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mengambil barang. Kalau misalnya Allah tidak memberi kekuatan pada tubuh kita. Pernah sakit? Kalau sakit gimana rasanya? Sakit. Terus badannya gimana? Lemah. Bisa nggak mau ngapa-ngapain? Enggak. Kalau pusing aja, mampu nggak mau berjalan? Enggak. Malah sempoyongan. Nah, kalian bayangkan kalau Allah nggak nolong kita, nggak memberi kita nikmat sehat, kita nggak bakalan bisa berdiri seperti ini, duduk seperti ini dalam keadaan semangat. Kemudian, kalau misalnya kita jatuh, bangkit kembali, itu karena Allah yang memberi kekuatan. Pernah jatuh? Pernah. Rasanya gimana? Sakit. Bisa bangun lagi? Bisa. Kira-kira kenapa tuh bisa bangun lagi? Allah yang bantu. Jadi kalau kalian tanpa sadar nih ya, Allah itu selalu memperhatikan hambanya. Ketika kalian jatuh, ketika kalian sakit, Allah itu memberi kekuatan. Kalau misal sembuh, berarti Allah kembalikan lagi kekuatannya sehingga bisa sehat. Main bola, jatuh, tersandung, kakinya berdarah, masih bisa lagi jalan. Berarti itu Allah memberi kalian kekuatan untuk berjalan. Coba, Ibu mau tanya nih.
Apa sih arti dari kalimat hauqallah? Ayo, apa arti dari kalimat hauqallah? Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Tahu. Oke, kapan kita harus mengucapkan kalimat ini? Ketika sakit, ketika mendengar azan, Nah, terus? ketika musibah, Terus ada lagi yang lain? ketika mendapat suatu anugerah, Abang? Apa? Malah ketawa. Ketika mendengar azan. Pokoknya ketika kalian itu merasa lemah, ketika kalian merasa sakit, ketika dapat musibah, bacalah apa? Dan tanamkan dalam hati bahwa Allah akan menolong kita, membantu kita. Jatuh main sepeda, kakinya enggak bisa diapa-apakan. Entah kesleo, entah apa. Bacanya apa? Wala quwata illa billah. Kalian yakin, ya Allah, berikanlah kekuatan pada kaki hamba sehingga kaki hamba cepat sembuh dan bisa main sepeda lagi. Makanya kalian itu harus tanamkan dalam hati. Kalian itu yakin bahwa Allah itu akan menolong kalian ketika kalian mendapatkan kesulitan, dan ketika sudah dibantu Allah jangan lupa diri. Bilangnya apa? Berterima kasih kepada yang telah menolong. Pintar. Sekarang contohnya lagi. Kalian lelah nih belajar. Pernah nggak merasa capek belajar? Pernah kan? Nah, kayak gini-gini nih. Jangan. Nah, ini yang lemah-lemah nih. Nah, ini yang lemah-lemah nih. Ketika kan, capek loh belajaran. Capek belajar. Capek nggak belajar itu? Capek nggak sekolah dari pagi sampai siang? Kalau main HP capek enggak dari pagi sampai siang? Wah. Capek kan matanya, capek. Nah, tapi kalau HP nggak usah. HP bukan kewajiban kalian. Kalau belajar itu kewajiban kalian. Pernah merasa lelah? Wajar, namanya manusia. Nih, dah lelah. Ketika kalian lelah, kalian ucapkan la haula wala. Baca, ulangi yang semangat. Nah, kalian tuh tanamkan dalam hati, ya Allah, hamba ini lagi lelah dalam belajar. Sedangkan belajar itu merupakan kewajiban. Jadi kalian minta tolong sama Allah, ya Allah tolong hadirkan lagi semangat di dalam hati hamba sehingga hamba itu bisa bersemangat dalam belajar. Ketika ulangan pernah merasa kesulitan? Ketika hafalan pernah merasa kesulitan menghafal? Nah, ketika sulit dalam menghafal, sulit dalam mengisi ulangan dan sebagainya, kalian langsung baca la haula wala quwata illa hil aliyil azim. Kalian bilang, ya Allah, berikanlah kemudahan untuk hamba agar hamba ini mudah dalam menghafal, mudah dalam belajar, mudah dalam mengisi ulangan, mudah dalam memahami bahasa Arab. Pahim tuh? Kalian kan udah tahu nih, kalimat hauqallah itu diucapkan ketika mendapat musibah, ketika apa lagi? Ketika sakit, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian juga tadi ibu tanya, fahim tuh? Jawabnya fahimna. Ibu mau lihat tandanya orang paham itu bisa mengisi sekarang ibu bagikan soal, tulis namanya, kemudian diisi. Kalau udah selesai, kasih ibu. Iya, hanya 2 saja. Harus benar ya. Nih bang, isi bang. Oke. Dan silahkan diisi, jangan lupa namanya. Apa? Ya, memberikan petunjuk kepada kita agar tidak melakukan kesalahan lagi. Nggak apa-apa, masih bisa kok ibu baca.
Oke. Oke, Bang Saka udah? Oke, terima kasih. Oke. Oke, semuanya udah selesai. Alhamdulillah rata-rata jawabannya Ibu lihat nih sekilas benar semua. Yuk, sekarang kita simpulkan dulu pelajaran hari ini. Kira-kira kalau kalian Ibu ajak nyimpulin, apa kesimpulan pada hari ini? Tidak ada yang bisa menolong kita Selain Allah. Oke, kesimpulan hari ini tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Berarti itu artinya manusia itu lemah. Tidak bisa ada, maksudnya tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melaksanakan apa-apa kecuali atas izin dan pertolongan Allah. Setiap usaha manusia itu tidak akan berhasil tanpa pertolongan Allah. Seumpama kalian ini berusaha, kalian mau jadi apa? Dokter, siapa lagi mau jadi apa? Polisi, polwan, dosen. Kalian semua ndak bakalan bisa mewujudkan itu kecuali atas pertolongan Allah. Tolong kalian sehat, Allah tolong kalian untuk semangat dalam belajar, semangat dalam ujian. Karena kalau mau jadi polwan kan ada tes-tesnya, ya kan? Nah itu semua kalian berdoa sama Allah, ya Allah tolong hamba dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau ujian-ujian yang diberikan kepada hamba. Fahim tum? Oke, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Ibu mau kalian sama-sama membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dengan semangat dari hati bacanya. Jangan hanya baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca dari hati. Kalian resapi bahwa kalimat ini bisa menolong kalian. Kalian sadari kalau kalian lemah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa atas izin dan pertolongan. Silahkan dibaca sama-sama tapi dengan hati, diresapi. Ayo 1, 2, 3. Haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tiada upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Untuk pelajaran hari ini, fahim tuh? Ada yang ingin ditanyakan? Yakin? Kalau nanti ulangan bisa menjawab? Kalau misalnya dapat musibah bisa mengamalkan kalimat hauqallah? Insya Allah diamalkan. Jadi kalian sudah dapat ilmu hari ini, silakan diamalkan. Ketika susah nanti, bentar lagi kan kita mau ulangan. Nah, ketika susah menghadapi ulangan nanti, bacalah la wala quwata illa billahil ali. Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaika. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.